kuning. Yang ini polen. 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 Warna kuning polen. Yang ini madu. Ini madunya masih baru, masih bening. Yang ini bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edward di channel saya kali ini. Jadi sekarang saya bersama teman saya Ari. Ini adalah teman sekantor saya. Jadi saya mau tanya-tanya nih guys, karena dia ini juragan madu. Jadi saya mau tanya-tanya ke dia seputar masalah madu. Halo Ri, apa kabar? Jadi si Ari ini guys, selain dia kerja di salah satu perusahaan BUMN, dia juga adalah peternak ya. Ya, Peternak madu, khususnya madu trigona guys. madu trigona. Madu trigona. Jadi kali ini saya mau nanya ke dia itu seputaran masalah madu guys ya. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama. Mungkin karena lebahnya sekarang lebah trigona guys, jadi mungkin kita tanya seputar trigona saja dulu. Nah, itu gimana cara lebah trigona ini ngasilin madu? Jadi gini, lebah trigona ini sebenarnya sejenis lebah hutan juga. Cuma bedanya dia bersarang di dalam batang kayu atau di dalam batu atau di dalam tanah. Sedangkan kalau lebah hutan yang biasa disebut lebah sialang, dia bersarang di luar tanpa ada pelindung dari kayu, batu atau tanah. Yang kayak bisa kita lihat itu ya, yang kayak di nempel di dahan Bisa pohon. di Gitu. di Oh, itu dalam lebah biasa, itu lebah biasa. itu lebah sialang. Kalau lebah trigona dia di dalam batang pohon. Berarti dia istilahnya kalau lebah tuh bikin lubang ke dalam pohon baru bersarang di situ. Ya, kira-kira begitu. Jadi lebah itu dasarnya dia mendapatkan madu. Dia terbang ke bunga-bunga yang mengandung nektar. Nanti bolak-balik mengambil nektar di bunga, bawa ke sarang, balik lagi. Nanti lebah yang nektar yang udah dikumpulkan di dalam kantong madu, nanti sebagian digunakan untuk Makanan telur, telur. untuk pengisi telur. Ya. Sebagian nanti itulah yang bisa kita ambil sebagai madu. Madu itu sebenarnya cadangan makanan, Oh, cadangan. cadangan makanan lebah. Oh. Terus kalau misalnya lebah itu kan dia kan mencari bunga ke bunga-bunga pohon kan. Iya. Itu gimana dia cara mengetahui ini bunga itu punya nektar atau punya madu? Oh gitu. Apakah sudah memang alaminya seperti itu atau gimana? Lebah itu mempunyai insting alami. Dia bisa mengetahui dari warna, seperti warna kuning, warna kesukaan lebah, atau warna merah. Dan bunga itu biasanya mengeluarkan bau. Yang baunya mungkin kalau kita nggak terlalu merasakan, tapi kalau lebah itu dia cepat mengetahui bau. Berarti dari warna sama dari bau berarti ya. Iya. Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa pas madu itu setelah kita ambil itu kan terasa sangat manis? Itu apakah memang asalnya di bunga itu manis, terus yang kita makan rasanya sama seperti yang di bunga? Memang lebah itu suka yang manis. Jadi nektarnya itu yang manis. Jadi bunga itu kebanyakan bunga itu rata-rata kan ada nektar. Ya. Tapi tidak semua nektar yang di bunga itu yang diambil lebah. Karena kalau kadar manisnya bunga itu, nektarnya itu di bawah 40%, biasa lebah nggak ngambil. Oh, berarti memang dasarnya sendiri sudah manis. Dasarnya di nektar udah manis. Lalu diolah sama lebah. Lalu Pencernaan. masuk ke dalam pencernaan. Pencernaan lebah itu kan ada 3. Ya. Pencernaan pertama buat nampung madu, pencernaan kedua buat nampung madu, pencernaan ketiga kantong madunya itu buat makanan dia sendiri. Oh, berarti ada 3. Jadi yang dua di awal nanti dimuntahkannya melalui mulut, bukan melalui kotoran. Kotoran ya. Bukan, jadi lebah itu bersih, tidak bercampur dengan Kotoran. pembuangan kotoran. Oh, berarti kalau untuk lebah
antara kotoran sama madu pasti terpisah. Bisa. Yang Jadi, buat konsumsi dia sendiri yang pencernaan ketiga. yang ketiga. Itu yang buat yang diisi dia dulu buat tenaga dia, buat makanan dia, sumber energi dia. Nah, yang dua lagi nanti dimuntahkan, dimasukkan ke dalam kantong madu. Berarti langsung Itu yang jadi madu, nektar yang jadi madu itu yang dari dua kantong itu. Berarti otomatis di sarang itu terjaga kebersihannya ya, dari kotoran Iya, pasti. yang di kantong madunya itu, Pasti. karena terpisah antara saluran pencernaan sama saluran membuat madu. Iya. Nah, berarti bersih ya kalau di Bersih, sarang. bersih. Dan itu pun karena kebetulan lebah trigona ini dia yang dikumpulkannya 3: nektar, resin, sama polen. Itu terkait itu, Ari, kan ada resin, nektar sama polen. Itu bedanya di mana? Kalau misalnya resin apa, polen apa, nektar. Kita kan nggak tahu nih. Yang kita tahu kan selama ini kita cuma minum madu, tapi kita nggak tahu yang sebenarnya madu itu isinya apa gitu. Kalau sebenarnya itu produk yang unggul dari lebah itu sebenarnya yang menurut saya lebih unggul itu ya propolis sama polennya, Ya, itu khusus trigona ya. khusus trigona. Jadi kalau dari nektar itu kegunaannya bagi lebah dikumpulkan selain untuk makanan, untuk menghasilkan madu, dan untuk pembuatan telur, Buatan telur, pengisi telur untuk nektar. dari nektar. Nektar. Itu jadi dari nektar jadi madu. Ya. Kalau ada lagi resin, Nah, resin dari tumbuhan itu diambil lebah untuk dijadikan propolis. untuk sarang berarti ya. Untuk propolis untuk sarang, Sarang kayak trigona, untuk pelindung sarang, penuh sarang. untuk dijadikan kantong madu. Jadi kalau propolis itu antibiotiknya tinggi. Jadi seandainya di dalam sarang lebah itu tidak terdapat satupun bakteri yang bisa tumbuh yang hidup ataupun jamur yang hidup. Soalnya di dalam tuh dilapisi oleh propolis. Itu nanti bisa kita buktikan ya di Bisa. sarang mungkin ya dia. Bisa, jadi dia yang mikro-mikro yang mengganggu lah nggak bisa hidup karena antibiotiknya tinggi. Itu yang resin. Ya. Kalau yang polen ini untuk makanan lebah dan untuk cadangan makanan untuk telur. Oh, berarti nektar untuk menghasilkan madu, resin untuk buat sarang, Propolis. sama antibody, Propolis, untuk buat ya. propolis, dan Kalau polen polen untuk makanan dia sendiri, sumber proteinnya, Ya. sumber protein, dan untuk mengisi telur. Jadi telur ini itu isinya madu ditambah ibaratnya kalau telur ayam, Ya. kalau yang putih itu madunya, kalau yang kuning itu polennya. Oh, itu polennya. Berarti kalau misalnya yang si lebah trigona ini pergi ke misalnya satu bunga, apakah di satu bunga itu sudah pasti ada resin, polen, sama nektar? Atau misalnya tumbuhan ini punya komposisi tersendiri, atau ini punya nektar saja, atau ini polen saja, atau satu tumbuhan itu punya semuanya? Benar. Jadi setiap tumbuhan tuh bermacam-macam. Ada yang tumbuhannya yang khusus buat penghasil nektar saja. Ada yang tumbuhannya yang penghasil nektar dan penghasil polen. Dan ada juga tumbuhan yang penghasil nektar, polen, dan resin. Oh gitu. Ya. Nah itu kalau pohonnya bisa dicontoh nggak deh pohonnya? Misalnya pohon ini punya nektar, yang ini punya polen saja, misalnya kayak gitu. Bisa. Jadi gini, kalau contohnya kalau yang punya hanya nektar saja, Iya. contohnya pohon-pohon seperti pohon karet, Nah, itu kan cuma punya nektar. nektar berarti polen sama resin nggak punya. Polen sama maaf, dia juga punya resin. Oh, punya resin. Resin, Nektar dan resin. nektar dan resin. Itu karet, Kalau yang seperti jagung, dia khusus polen. polen. Dia tidak punya nektar sama Tidak resin. punya nektar. Ada nektar, tapi cuma sangat sedikit. Jadi nggak bisa dibilang nggak cukup lah untuk nggak masuk ke kategori nektar. Iya, Kalau yang resin seperti ya yang tadi karet, pinus, kayak nangka, mangga. mangga. Nah kalau mangga ini lengkap. Iya.
pohon mangga punya nektar, punya polen, dan punya resin. Gitu. Nanti kalau misalnya kita mulai jadi peternak madu trigona, apakah misalnya kita punya ladang di hutan gini, apakah kita bikin sarang situ, bisa nggak itu jadi sarang itu bisa menghasilkan nggak? Atau kita harus punya habitat sendiri atau kita bentuk sendiri habitatnya gitu? Oh, sebenarnya kalau di hutan alaminya itu udah ada sih. Semua ada cukup lah ya. Semuanya. Itulah kelebihan dari lebah trigona ini daripada lebah hutan sialang. Bedanya kalau lebah sialang dia cuma bisa mengambil nektar dari pohon-pohon yang besar atau bunga-bunga yang besar. Kalau lebah trigona dia bisa ngambil dari bunga rumput sekalian, dia bisa ngambil dari bunga-bunga yang kecil. Jadi kalau di hutan habitat hutan dimanapun dia bisa hidup. Oh gitu. Selagi ada bunga rumput yang nggak kita tanam, nggak kita pedulikan, dia bisa ngambil nektar di situ. Apalagi kalau kita misalnya kita tanam bunga penghasil nektar, lebih bagus lagi. Mungkin hasilnya bisa nambah ya. Jadi kalau untuk kita produksi madu, vegetasinya harus kita bikin. Jadi maksudnya kalau di hutan kan semua tumbuhan itu kan tidak selalu menghasilkan bunga, tidak berbunga sepanjang waktu. Misalnya karet kayak karet berbunga 2 kali setahun. Kalau karet dia sebenarnya nektarnya bukan dari bunga, dia dari ketiak daun. Jadi namanya nektar ekstrak floral. Jadi ketika daun karet rontok, ketika habis rontok dia kan nanti muncul pucuk baru. Di pucuk itulah nanti ada airnya, air nektar itu yang diambil. Trigonanya. Jadi kalau kita mau ternak lebah, vegetasinya kita bikin lengkap maksudnya, jadi lebah kita bisa mendapatkan nektar sepanjang tahun. Berarti dari bulan ke bulannya produksinya stabil kalau bisa stabil, tidak mengharapkan musim ya. Kayak karet kan harus mengharapkan musim. Beda kalau kita ngambil yang di hutan liar, ketika lagi musim karet, contohnya karet rontok, nanti ketika kita temukan sarang di sana tuh sangat berlimpah hasilnya, bisa 2 liter satu sarang. 2 liter ya. Nah, per nanti sarang. Kalau kita ngambil bukan di musim karetnya, nanti bisa di dalam itu cuma 100 mili madunya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, jadi kan si trigona ini dia kan terbang. Itu berapa kemampuan trigona ini dari mulai sarang, berapa jangkauan dia terbang dalam satu hari itu untuk maksimal range dia terbang untuk mencari madu? Oh, jarak terbang. Iya, jarak terbang dari sarangnya. Dari sarang. Nah, ya ini penting juga diketahui ketika kita ada punya peternakan lebah trigona, kita punya lokasi, kita nanam vegetasinya, jangan terlalu jauh. Jadi kalau contohnya yang umum dibudidayakan yang jenis Itama. Jenis Itama ini jarak terbangnya itu paling jauh itu cuma 500 meter. Oh, berarti radius 500 meter dari sarang. Dari masih sarang bisa cari makanan. 500 meter. Ada lagi yang lebih besar jenisnya Thoracea trigona juga, ukurannya 3 kali Itama. Dia bisa mencapai 1 kilo. 1 kilo. Jadi kalau kita menentukan wilayah tempat budidaya dan melihat dari vegetasinya, kita taruhlah di tengah-tengah radius 500 kalau untuk Itama. Kalau Thoracea 1 kilo. 1 kilometer. Ya. Lebih dari itu dia nggak bisa terbang, nggak bisa ngambil. Ya. Terus dalam misalnya kayak trigona kan bersarang di satu batang, itu cara dia mengatur kehidupannya di dalam satu batang itu, dia kerjanya per kelompok atau dia kayak ada pengaturnya, misalnya ada ratu, itu gimana, bisa dijelaskan? Ya, di lebah, satu koloni lebah tuh kayak rumah tangga lah. Kalau nggak bilang kerajaan, kayak rumah tangga lah. Dia punya ratu, punya pejantan, punya pekerja, maksudnya pekerja dalam sarang.
dan pekerja Di luar luar. luar sarang. Yang di luar ini yang cari madu. Yang di luar yang cari madu. Yang uniknya di lebah ini, yang bekerja itu semuanya betina, yang betina, yang jenis kelamin betina. Terus yang jantan? Jantan kerja cuma buat kawinin ratu aja. Ratu. Itu pun ratu pun kawin cuma 1 kali seumur hidupnya. Jadi jantan tuh jantan yang belum bisa kawin, jadi kerjanya cuma berjaga-jaga di pintu. Di pintu. Berarti kalau yang nampak di luar mencari ini yang betina semua berarti? Yang betina, yang bekerja yang mencari nektar, mencari reksin, mencari polen, Yang betina. itu betina yang yang steril lah, steril. yang tidak bisa bertelur, yang baru menetas, Yang baru menetas. yang udah menetas, terus sudah bisa terbang. Intinya yang muda lah, yang muda, yang masih trigona yang masih muda, pekerja yang masih muda, dia terbang keluar mencari nektar, makanan. Kalau yang sudah tua, berumur 3 bulanan, nanti ganti generasi. Yang biasanya setelah 3 bulanan itu yang di dalam, yang di luar itu, yang bekerja di luar, Ya. pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Jadi lebah perawat. Oh, jadi lebah perawat. Perawat. Kerjanya merawat telur atau membentuk kantong madu, membentuk sarang di dalam. Yang di dalam tuh biasa udah mati. Oh, gitu. Dia umurnya tuh rentang antara 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi lebah tuh akan mati rentang 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi dia harus regenerasi terus. Terus kalau misalnya ratunya mati nanti? Beda sama ratu. Kalau ratunya bisa mencapai umur 3 sampai 4 tahun. Oh, 3-4 tahun. Oh, gitu. Jadi ada ratunya. Yang ratunya ini kerjanya bertelur terus, bertelur. Dan nanti ratunya akan menyiapkan 3 atau beberapa telur ratu. Yang merawat telur ratu itu tadi lebah yang pensiun dari luar. Oh, berarti ratu itu untuk membuat ratu baru cuman berasal dari dia sendiri, bukan dari lebah yang lain. Ya, bukan dari lebah pekerja. Iya, bukan dari lebah pekerja. Jadi dari sebanyak itu telur, dari ribuan telur, nanti ratu akan memilih. Dia kan membuahi membuahi 1 atau 3 telur khusus yang akan cikal bakal jadi ratu. Gitu. Jadi nanti itu dilema di sana. Nanti ketika telurnya netas, jika ratunya masih sehat, nanti kalau ketemu sama ratu muda itu akan dibunuh. Oh, betul. Nah, jadi ketika ratu sudah tua, ratu muda nanti intinya kelahi lah, siapa yang menang dia di ratu lagi. Peristiwa alam lah ya. Iya, peristiwa alam. Yang nanti kalau seandainya yang udah netas, udah bisa terbang, dia tidak ketemu ratu, dia bisa dapat ketemu jalan keluar. Itulah yang nanti cikal bakal membuat koloni baru. Ketika dia keluar, dia akan menarik pekerja dan beberapa pejantan untuk mengikutinya. Iya. Terus kan yang hari ternakan sekarang kan tuh Trigona itama. Ya. Itu beda dengan madu yang biasa dari segi rasa dulu. Itu perbedaannya di mana nih? Kalau dari segi rasa? Kalau dari baunya lebih menyengat. Lebih menyengat. Oke. Baunya jauh dari jarak. Kalau dari sarang itu kita jarak 1 meter udah tercium baunya. Baunya khas ya. Khas. Baunya seperti madu juga, cuma lebih menyengat. Ya. Dibanding madu yang biasa nih, yang biasa kita. Iya, dibanding madu hutan. Terus rasanya asam manis. Kalau yang madu hutan manis, sangat manis. Kalau yang ini ada asamnya. Asam tapi juga manis. Asam manis ya. Kalau dari segi kandungan? Kalau kandungan karena dia terbungkus dari kantong madu yang mengandung propolis yang tinggi, jadi kandungan antibiotiknya sangat tinggi. Yang membuat harganya yang kualitasnya naik itu di propolisnya itu. Propolis.
Ini Kalau lebah, propolis kan yang biasa kita dengar itu kan, yang kayak ada obat propolis. Iya. Itu ngambilnya dari situ. itu dari lebah trigona semua. Berarti kan bisa kita ekstrak sendiri berarti. Bisa Oh, gitu. diekstrak, dihilangkan kandungan lilinnya, Maksudnya dihilangkan kandungan madunya. Kalau propolis itu yang murni, yang murni. ya nggak boleh ada madunya, nggak boleh ada lilinnya. Nah, kalau trigona sendiri, balik lagi trigona, itu kalau dia hidup biasanya di batang apa biasanya kalau dia bikin sarang, atau harus ada batang tertentu? Ya, hidupnya sih di batang tertentu. Yang intinya batangnya itu memiliki, di dalamnya itu ada lubang. Ada lubang. Ada lubang itu bukan dia bikin. Oh, Itu lubang itu memang udah alami. Jadi beberapa pohon itu kan ketika dia udah membesar, di tengah-tengah itu kan terbikin rongga. Kayak karet lah contohnya. Karet, ya. Karet ya. Karet itu ketika semakin dia tua, lubangnya akan semakin besar. Jadi rata-rata trigona itu dia udah tahu aja jenis yang ada lubang, jenis pohon yang ada lubang dia tahu. Karena udah punya feeling sendiri. Ya udah bakat alaminya Bakat kan. alami. Terus Dan kalau itu yang mencarikan sebenarnya kalau ceritanya gini, yang mencarikan sarang itu, ya kan awal terbentuknya sarang kan dari koloni ratu muda yang berhasil selamat dari ratu tua yang keluar dari sarang. Yang mencarikan sarang baru itu adalah lebah perawat tadi. Oh, lebah perawat. Yang mantan pensiunan bekerja yang nyari nektar di luar. Iya. Yang merawat yang si ratu muda. Iya, nah, dia nyari keluar dulu, dicari di luar, dikasihnya propolis, dikasihnya tanda, nanti barulah ratunya yang ikut ke sana. Otomatis ya. Iya, yang nyari. Terus sekarang kita beralih ke mitos. Nah, menurut Ari yang udah biasa ternak madu, kan ada kadang mitos di luar. Kalau madu itu encer, berarti itu madu palsu. Kira-kira gimana, Ri? Itu betul atau enggak? Bisa jadi tidak. Bisa dia, saya tidak. Iya. Kalau misalnya asli, apa yang menyebabkan madu itu encer? Ya, kalau kadar air di madu itu sebenarnya nggak bisa jadi acuan kalau itu madu asli madu palsu. Kalau saat musim hujan, otomatis kadar air di madu akan jadi tinggi. Akibatnya encer. Tapi belum tentu itu palsu. Belum tentu Berarti palsu. itu cuma mitos. Dan kalau ketika musim panas, apalagi kayak daerah Arab itu madunya sangat kental. Karena dia nguap ya airnya ya. Ya, kadar airnya dikit. Tapi belum pasti juga madu yang kental madu asli, madu murni. Untuk juga madu yang kencar madu palsu. Terus yang kedua, kata orang juga kalau misalnya madu itu semakin keruh semakin asli. Itu kira-kira gimana? Ya, bisa jadi juga. Soalnya gini, yang bikin madu itu keruh biasanya kan dari gasnya. Kan karena dari kandungan gasnya. Jadi ketika kita pindahkan dari botol ke botol aja nanti madu itu kan bergas. Secara alami dia akan otomatis bergas. Buat keruh ya. Buat keruh. Berarti tidak bisa dijadiin acuan ya. Cuma mitos. Cuma bisa jadi juga. Kalau saya sih memang kalau madunya ketika saya pindahkan dari botol ke botol lain tidak berbuih, tidak bergas, saya malahan curiga gitu. Tapi memastikan itu madu asli palsu juga nggak bisa juga sih. Cuma tanda-tandanya lah. Jadikan tanda-tanda yang bagus kalau dia berbusa, disalin, bergas. Ya, makanya orang kalau madu tuh nggak mau, kalau yang penjual madu jarang yang mau masukkan madu ke botol kaca. Karena ketahuan bisa meledak. Bisa meledak. Ya, kalau yang madu yang asli itu kan dia bergas. Ketika di botol kaca nanti ditutup rapat, dia bisa meledak, kaca bisa pecah. Gitu. Makanya orang banyak sekarang ini makainya botol plastik yang tebal. Berarti kalau misalnya madu itu berbuih, ada kemungkinan madu itu asli. Iya. Salah satu indikasi madu asli ya. Nah, cuma yang madu yang tidak berbuih belum tentu juga palsu ya. Belum tentu juga palsu. Terus yang pertanyaan selanjutnya,
madu itu kan manis. Nah, dan juga dengar kabar kalau orang diabetes dilarang minum madu. Itu kira-kira gimana? Ya kalau menurut ahlinya sih, kalau yang diabetes ini kan yang dilarangnya yang gula yang dilarang kan yang glukosa. Glukosa ya. Sedangkan yang di madu itu yang banyak yang kandungannya bukan yang glukosa, yang sukrosa, yang fruktosa. Berarti beda ya. Beda, gulanya gula baik. Gula baik. Ya, Berarti bukan tidak ngaruh sama sekali. bukan gula jahat. Malahan saya di obat Bisa diobat. diabetes. Ada lagi yang terakhir ya. Kalau misalnya madu kita taruh dalam kulkas, itu dia tidak beku. Dan kata orang itu asli. Nah, kalau itu gimana? Oh gitu. Ya. Sebenarnya mungkin mengkristal atau jadi tepung. Jadi tepung ya. Nah, nanti ada yang putih. Jadi kalau orang udah ketemu madu di kulkas jadi tepung putih, ini baru palsu nih, belum tentu. Ya. Tapi dari sana kita bisa bedakan yang asli dan palsunya gini. Ketika madu itu di kulkas jadi tepung atau mengkristal, Kita keluarkan sebentar. kita keluarkan, kita rendam sama air hangat, Ya. digoncang-goncang. Ya. Kalau dia kembali ke bentuk asalnya, Aslinya, maka itu asli. itu asli. Kalau madu yang palsu, ketika sudah jadi tepung, direndam air hangat, tidak digoncang-goncang, tidak kembali ke asli, kayak Masih seperti itu. ya, Hah? itu baru madu palsu. Oh, kemungkinan itu palsu. Ya, Oh gitu ya. Ngomong-ngomong nih, udah punya berapa batang nih untuk trigona? sarangnya. Ya. Sekarang ini sisa 120-an dia. 100 bro, banyak. Soalnya 100 saya jual juga. Berarti itu dari tahun berapa itu? Ini ya, Tahun baru sih, tahun Baru tahun ya? 2016. 2016 dan udah punya 100 batang. Kalau yang udah saya punya sendiri sebenarnya harusnya ada 500-an. 500 ya. Tapi Udah. karena banyak Yang jual, banyak yang beli. jual ya, banyak yang beli. Iya. Ya istilahnya rezekinya kita bagi sama orang. Jadi kita makanya sebagian kita jual supaya dia bisa menghasilkan madu juga. Nanti madunya kan jual ke sini balik kan? Sebagian ya. Sebagian. ya. Oh iya. Kalau satu batang madu itu ya, itu kemampuan satu koloni lebah tuh menghasilkan madu itu berapa? Kalau misalnya per bulan misalnya. Ya, sebenarnya tergantung vegetasi juga. Kalau vegetasi kita bagus, satu koloni itu bisa rata-rata di luar musim, Di luar musim. tapi vegetasi bagus ya, Ya, vegetasi bagus bisa menghasilkan 500 mili atau setengah liter dalam 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi kalau misalnya sedang musim, karet sedang musim. Lain lagi kalau pada saat musim panen itu musim karet, musim mangga, musim Dan rambutan, musim durian itu kita bisa dapat 2 liter dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu. Maksudnya kita ambil sekarang, nanti udah habis dapat 2 liter, 2 minggu lagi kita tengok udah isi lagi Isi cuma lagi 2 liter. Oh, Iya. berarti panennya per 2 minggu kalau sedang musim. Tapi saya biasanya nggak gitu, saya tetap panennya 1 kali sebulan. Soalnya nanti ketika umur madu masih 2 minggu, warnanya masih kuning. Warnanya masih kuning. Ya. Jadi madu itu kalau di saat baru dipindahkan dari lebah ke kantong madunya, umur seminggu itu dia masih warna bening. Warna air putih, Ya. bening nih. Padahal kan madu yang kita Udah dapat warna biasanya teh kan, udah warna teh. tua. Ya, kuning-kuningan. Ya, kalau udah 2 minggu nanti dia baru mulai menguning, tapi dia masih madu muda. Udah. Yang bagus tuh nanti dia udah sempurnanya udah warna teh tua gitu. Karena udah ada kandungan Udah propolis. full propolisnya dapat sama dia. Ya. Warna merah, Karena warna dia udah teh. menyerap dari sarang, dari Ya, kantong. kantong dari itu kan kandungan propolisnya tinggi. Iya, iya. Diserapnya warnanya, jadilah dia madu warna itu. Itu yang bedakan madu sialang dengan madu trigona hitama. Ya, Ada propolis di dalamnya. ada propolis. Yang nanti yang merubahnya itu juga nanti terjadi proses kimia juga di madu. Iya. Jadi di saat proses kimia berlangsung, nanti warna madu jadi tambah tua, dan dia juga melarutkan propolis yang di kantong madunya. Jadi kandungan propolisnya ikut jadi banyak yang terbawa. Gitu. Kalau yang muda kan kasihan juga,
Kalau minum madu trigona nggak dapat kandungan propolis kan kasihan juga. Iya. Terus kalau untuk kayak pelanggannya itu dari mana aja nih? Apa cuma dari kayak kita di Sijunjung nih? Apa cuma dari Sijunjung aja? Atau ada nggak dari yang lain? Atau Malahan- udah sampai ke Kalau pelanggan sih malahan yang di sini juga nggak ada yang beli. nggak ada yang beli ya? Karena belum Tadi tahu. yang beli itu kan teman-teman kantor Teman aja. kantor ya. Ini Soalnya selama ini ngirim kemana? ngirimnya macam-macam. Hmm. Ya selindo lah seluruh Seluruh Indonesia ya. Berarti udah punya pelanggan sendiri ya. Udah. Kalau di harga, kalau misalnya trigona ini, kalau per liternya berapa nih? Kalau Harga di pasaran? kalau dibandingkan dengan harga madu sialang, biasanya orang jual 2 kali lipat Dua atau lipat lah ya, bisa 3 kali lipat. 3 lipat, Dulunya di tahun 2016 harganya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Karena udah mulai banyak yang ternak mungkin ya. Karena sekarang udah banyak yang ternak dan produksi udah mulai banyak juga. Jadi diturunkan jadi 2 kali lipat harga madu sialang. Misalnya madu hutan 200, Ya, trigonanya 400. bisa 400 ya. Karena Itu harga reseller. harga reseller. Belum harga Ya, kalau harga ke konsumen biasanya orang jual kalau di Indonesia ya Iya. 500 sampai 600 ribu. ya, tergantung kualitasnya nanti ya. Ya, kalau di daerah luar kayak Singapura atau Malaysia orang jualnya 1 juta sampai 1.200.000 Itu per liter, per liter. liter ya. Ada sih yang teman saya ngambil orang Batam buat bawa ke Singapura. Ya. Dia jualnya segitu, 1.200.000. Ngambil ke saya 400. 400. Kenapa nggak langsung jadi jual ke Singapura nih? Belum cukup ya, karena orang tuh kan mungkin sistemnya DO. Kalau kita Ngambilnya partai sekian. jual kalau kita di Batam enak kan udah kenalan di sana banyak. Ya. Jadi kan untuk menolong Singapura banyak, misalnya jual-jual dikit-dikit. Kalau kita dari sini dari Sijunjung ke sana kan jauh. Ya. Harusnya kalau jualan minimalnya sih 100 liter atau Liter. 50 liter. Ya. Kalau enggak berat di ongkos. Oh iya. Iya kan ya. Mungkin kita langsung tengok sarang aja deh ya. Gimana? Boleh. Sarang lebah trigona itu seperti apa? Oke guys, sekarang kita lihat sarang trigona itu seperti apa. Ini dia. Nah, kira-kira sarangnya seperti ini ya guys ya. Ini trigona thoracea. Hetero trigona thoracea. Trigona. Kantong madunya. Kantong madu. Itu yang lagi ngisi. Itu lagi ngisi tadi. Itu lagi ngisi madu. Terus sekarang karena lagi ndak musim madu, Belum masa berbunga. Itu yang trigona guys. Kalau yang ini, thoracea, yang ini yang itama. ini yang itama. Kalau yang itama yang garang. Ini predator. Contoh predatornya. Predator. Ini. Tapi kalau semut nggak masalah ya. Semut Kalau semut jadi masalah juga. masalah kalau sempat masuk mati ya. Oh mati. Itu semut. Itu masuk dalam. Semut ini tertarik sama madu. Jadi kalau ada yang bilang semut enggak suka madu yang murni yang asli enggak suka semut, itu mitos. Itu hoax. Kalau semut ini enggak dikontrol, sekarang banyaknya mati. Nanti cara ngilangin kayak semut gimana deh? Semprot atau dibersihin aja? Diusir aja. Kalau dibunuh kan nggak boleh. Iya. Kita nggak boleh bunuh semut. Nah ini guys, ini bukti kalau propolis itu Tadi garang. oh, Awas dulu. Ngamuk deh.
Ya, yang kuning, yang ini polen. 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 Warna kuning polen. Nah, yang ini madu. Ini madunya masih baru, masih bening. Yang ini bening. Dia ngamuk. Gigi nih. Ya, Berbisa nggak nih? nggak bersengat. Nggak oscar jauh. Bentar dulu. Yang ngamuk guys, madunya, lebahnya. Madunya Bukanya ngamuk guys. bulan. Kalau enggak, Bisa mati, kasihan nah, lebahnya. ya, kasih lebahnya. Oke gitu tuh. Ini ngejar kepala. Kepala. Kalau yang nempel rambut, kalau kita bukanya nggak pelan-pelan dia bisa mati. Hmm. Kasihan. Ini contoh madu Lebah hitam. lebah trigona atau lebah itama. Nah, ini contoh polen guys, yang kuning. Setiap kantongnya sebesar beda sama Yang ini lebah madu. madu yang baru. Ini dia semua sampai ke sana guys. Ini baru satu tempat ya nih. Di bawah aja ada, di belakang. Total semua 100, 20. 120. Di ladang enggak? Ini gerbang masuknya. Ini Corong masuk. corong masuknya. Habitatnya kayak gini. Karet, kemudian ini. Oh, 2 MP. Matahari belum bunga. hari. Kali angin. Kasia. Nah, ini pohon akasia guys. Ini bunga matahari. Kok apa namanya? Balik angin. Balik angin kalau bahasa kampung kita guys. Balik angin. Terus ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan. Mangga. Ada mangga. Ladang Sini. nipis. Terus di sebelah ada ladang jeruk nipis guys. Nipis, ladang rambutan. Juga ada ladang rambutan. Ladang durian. Di sana ada ladang durian. Jadi ini habitatnya perfect. Karet kiri kanan sekeliling karet. Kiri kanan karet. Kalau dia pas musim karet, Kelapa. saya juga ada banyak. Jadi kira-kira seperti ini habitatnya. Ya, itu semak yang sukai lebah trigona. Nah, ini contoh-contoh semak yang sukai lebah trigona. Namanya rumput Israel. Ini namanya rumput Israel. Banyak nektar. Oh, Tumbuhnya ini masih nektar ya? ya, nektar. Tumbuh liar. Tumbuhnya liar. Banyak sebenarnya sekeliling. Itu serang makan. Iya, kok. Makan. Nipis. Ini salah satu contoh vegetasi bunga air mata pengantin. Ini juga sumber makanannya guys. Kalau ini ngandung apa nih? Nektar sama polen. Nektar dan polen. Cuma sedikit Tapi lumayan walaupun sedikit. itu nambah-nambah kalau lagi tidak musim. Itu lebah sialang juga ada. Banyak nak. Kalau lagi musim panen nektar, yang ini nggak dihinggapi. Ini Cari- tanda musim biasanya rame. Oh, rame. Itu berarti yang lain belum musim. Karena ini lagi musim karet. Lagi musim karet. Makanya nggak terlalu ramai. Oke guys, demikian saja video saya kali ini bersama teman saya Ari. Makasih Ari. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen di bawah guys ya. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.